Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Saya bersyukur karena pagi hari ini kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ingat perkataan Tuhan Yesus, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu firman Tuhan setiap hari, karena kita hidup dan tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Kalau kita hidup di luar daripada firman Tuhan, maka kita akan hancur, kita akan mudah lemah, kita akan gampang ikut arus. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk tetap terus merenungkan firman Tuhan, mengambil waktu setiap hari untuk ada saat teduh ketika kita memulai hari demi hari, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Mari sama-sama kita bagikan kembali agar banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima setiap hari. Dan pada akhirnya mereka pun sama seperti kita, dikuatkan, diteguhkan hati dan iman kita. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hal-hal yang hari-hari ini kami sedang hadapi, kami tahu Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan membela perkara kami. Bagian kami tetap mengandalkan Tuhan, bagian kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan dan arahan daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 74, ya, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur 74. Saya mau setiap kita membaca di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari Mazmur 74 ini. Apa yang dikatakan pemazmur di sana? Tanda-tanda tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencelah, musuh menista namamu terus menerus. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat dalam Mazmur 74 bahwa ini adalah nyanyian ratapan dari umat Tuhan ketika bait kudus Tuhan, bait Allah itu dihancurkan oleh musuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, seakan-akan mereka melihat kok tidak ada pembelaan Tuhan, kok Tuhan tidak bertindak, kok Tuhan berdiam. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali ini yang kita alami dalam kita mengikut Tuhan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tekanan kehidupan. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, bahkan kita sudah mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Melakukanlah apa yang menjadi bagian kita, kira-kira seperti itu. Tapi yang kita lihat seakan-akan Tuhan berdiam. Seakan-akan kita lihat kok Tuhan tidak ada jalan keluar yang Tuhan bukakan. Seakan-akan Tuhan tidak buat sesuatu dalam setiap apa yang kami hadapi. Saya percaya ada banyak dari kita pernah menghadapi hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Ada kalanya Tuhan berdiam, namun bukan berarti Tuhan berdiam tapi dia tidak melihat. Saya ulangi sekali lagi, betul Tuhan terlihat seakan-akan berdiam, tidak menolong kita, tidak membela kita. Namun bukan berarti Tuhan berdiam, dia tidak melihat. Bukan juga karena Tuhan berdiam, namun dia tidak akan bertindak. Iya kan? Yang kita tahu kita diperhadapkan dengan masalah sampai hari ini. Yang kita tahu kita diperhadapkan dengan tekanan hidup sampai hari ini. Kita sudah berdoa tapi belum ada pertolongan Tuhan. Kan itu yang kita lihat, saudara. Lalu kita akhirnya mulai mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan berdiam, Tuhan tidak tolong. Kami sudah ada dalam tekanan, kami difitnah, kami dirugikan. Tapi seakan-akan Tuhan berdiam, Tuhan tidak campur tangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan berdiam. Ada kalanya. Yang pertama kita mesti ingat, kita gak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Sama-sama bilang sama saya gak bisa atur Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan atur kehidupan kita. Amin. Kita ini umatnya, kita ini hambanya, kita ini manusianya.
Dia Allah kita, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita. Jadi kita harus tahu siapa yang ngatur, siapa yang diatur, ya saudara ya. Nah, kita sebagai umat Tuhan belajar untuk mau diatur. Kalau Tuhan bilang waktunya saya diam, berarti waktunya saya bersekutu dengan Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun yang saya lihat, saya belum lihat jawaban Tuhan dalam setiap doa-doa saya. Itu sebabnya saya mau ajak setiap kita menyadari hal ini. Yang perlu kita ingat, yang pertama, sadar siapa posisi kita. Kalau Tuhan mau berdiam, itu suka-sukanya Tuhan. Ingat posisi kita, Dia yang Tuhan, Dia yang Allah, Dia yang pencipta. Kita hanya manusia. Yang kedua yang saya mau bagikan kepada setiap kita, ada kalanya Tuhan berdiam karena Tuhan sedang mendewasakan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sedang mendewasakan kita. Jadi terlihatnya saudaraku, Tuhan seakan-akan mendiamkan kita. Padahal Tuhan mau setiap kita bertumbuh melalui masalah, bertumbuh melalui tekanan hidup, bertumbuh melalui pergumulan demi pergumulan. Itu sebabnya Raja Daud pernah berkata, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ada masalah, kita belajar sesuatu, itu yang membuat kita menjadi dewasa dalam iman kita. Sehingga nanti di kemudian hari, ketika kita diperhadapkan dengan tekanan hidup yang lain, masalah hidup yang lain, kita nggak gampang ngeluh, kita nggak gampang bersungut-sungut, kita hadapi. Kenapa? Karena saya tahu kemarin Tuhan tolong saya, kemarin Tuhan dewasakan didik saya, hari ini Tuhan pasti tolong dan bela perkara saya. Amin. Itu yang kita ingat dong. Jadi yang pertama kita ingat, tetaplah sadar diri gitu loh. Bahasanya sadar diri, kita ini manusianya, kita ini bukan Tuhan, kita nggak bisa atur-atur Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur hidup kita. Kalau ada kalanya waktu Tuhan berdiam, jangan paksa Tuhan untuk bertindak. Berarti Tuhan sedang mendewasakan kita. Yang ketiga, Tuhan berdiam terkadang agar kita menyadari bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan yang terbaik. Amin saudara. Waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu kita. Kalau kita bilang Tuhan sekarang lu saatnya. Pemazmur katakan, Tuhan kok engkau berdiam, bait kudusmu dia hancurkan, barang-barangnya diambil. Tapi Tuhan berdiam. Ya terus kenapa kata Tuhan? Iya kan? Terus kenapa? Tuh aku yang menciptakan emas, kepunyaanku perak, kepunyaanku hasil-hasil bumi. Agar kita menyadari bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan mau membela rumahnya, Tuhan mau membela hamba-hambanya. Itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus bersandar kepada Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan hal ini saudaraku, engkau sudah berdoa, engkau sudah berpuasa, engkau sudah lakukan apa yang menjadi bagianmu, namun seakan-akan tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban dari Tuhan. Ingat hal ini, kita manusianya, Dia Tuhan, kita gak bisa atur-atur Tuhan. Yang perlu kita ingat, waktu Tuhan yang terbaik. Yang perlu kita ingat dengan Tuhan yang terkadang mendiamkan kita. Kita dididik, dilatih dan didewasakan untuk menjadi pribadi-pribadi bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang bertumbuh dewasa dalam iman, melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Karena terkadang ketika Tuhan berdiam, disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan berdiam, namun Tuhan tidak akan, Tuhan pasti akan bertindak dalam setiap apa yang kita alami hari-hari ini. Pastikan setiap kita menyadari hal ini saudara. Karena biar bagaimanapun kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Namun bukan berarti Tuhan berdiam, Dia tidak melihat. Bukan berarti Tuhan berdiam namun Dia tidak membela kita. Bukan berarti Tuhan berdiam namun kita tidak akan ditolong. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti melihat kok. Cuman bagian kita harus didewasakan. Bagian kita sadari, saya manusianya, saya hambanya, Dia Tuannya. Bukan kita yang atur-atur Dia, Tuhanlah yang atur-atur kita. Amin saudara. Ada waktunya Tuhan berdiam. Tapi ketika Tuhan berdiam, percayalah itu yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mendidik kami, yang mendewasakan kami, yang mengajarkan kami bahwa ada kalanya Tuhan berdiam. Namun bukan berarti Tuhan berdiam namun Tuhan tidak melihat. Bukan berarti Tuhan berdiam namun Tuhan tidak turun tangan. Ada kalanya Tuhan berdiam karena Tuhan mau mendewasakan dan mendidik kami dalam jalan-jalan Tuhan.
Ada kalanya Tuhan berdiam untuk memberikan kami kesadaran diri bahwa kami gak boleh ngatur-ngatur Tuhan. Hak Tuhanlah untuk melakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau belajar ya Tuhan, bahwa apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami mau tetap berserah. Kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik buat kami ketika kami membutuhkan pertolongan, dan Tuhan menjawab pada kami tepat pada waktu Tuhan dan cara Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kalau ada yang hari-hari tertekan, tertindas, sedang disusahkan hidupnya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, Tuhan Engkau berperkara dalam hidup mereka. Kalau mereka yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ada kalanya waktu Tuhan berdiam, tapi izinkan Tuhan berperkara sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan yang terbaik. Itu terjadi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.